Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini saya Dr. Hardianto Janggi SMA akan menyampaikan materi kuliah, mata kuliah pengantar ilmu hukum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, ya. Yang mana materi ini adalah sebagai bahan kuliah online bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Baik, saya akan menyampaikan materi, ya, mata kuliah pengantar ilmu hukum. Pada kesempatan ini adalah materinya sistem hukum, ya. Pada kesempatan ini materinya adalah sistem hukum. Yang pertama adalah definisi sistem. Apa itu sistem? Nah, kalau saya ambil dari asal katanya, ya, bahwa ini kata sistem ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yaitu keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian, dari keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Dari sistem di dalamnya ada bagian-bagian dari sistem tersebut. Nah, kemudian dari pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Jadi sistem ada subsistemnya, ada perangkat-perangkatnya unsur atau subsistemnya yang teratur, ya, kemudian saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Jadi membentuk suatu lingkaran atau membentuk suatu suatu sistem, ya, suatu rangkaian yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, ya. Kemudian unsur-unsur sistem yang pertama adalah elemen-elemen atau bagian-bagian. Jadi dalam sistem itu ada elemen-elemen, bagian-bagian atau subsistem, ya. Adanya interaksi atau hubungan antara elemen-elemen. Jadi antar elemen atau antara subsistem itu terdapat interaksi atau hubungan, ya, atau interaksi hubungan antara elemen yang satu dengan elemen yang lain. Adanya sesuatu yang mengikat elemen-elemen. Jadi antara elemen yang satu dengan elemen yang lain atau antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lain ini terjadi, ada hal yang mengikat. Ada yang mengikat sehingga yang dengan poin kedua tadi adanya interaksi antara elemen satu dengan elemen yang lain. Terdapat tujuan bersama. Jadi antara subsistem, antara elemen-elemen itu adanya tujuan bersama sehingganya mencapai suatu tujuan secara umum, tujuan sistem itu tersebut, ya. Jadi elemen-elemen itu mempunyai tujuan bersama sehingganya menjadi suatu tujuan secara umum, ya, dari subsistem tersebut. Berada dalam suatu lingkaran yang kompleks, jadi sistem itu berada dalam suatu lingkungan yang kompleks. Jadi subsistem itu hanya berada pada lingkungan tersebut. Nah, kemudian dari pengertian sistem dapat kemudian kita ambil satu pemahaman apa itu sistem hukum, ya. Nah, sistem hukum itu merupakan seperangkat aturan yang tersusun secara teratur. Jadi seperangkat aturan yang tersusun secara teratur serta berasal dari berbagai pandangan, asas, teori, pakar hukum. Jadi dasarnya adalah dalam hal ini adalah perangkat aturan yang tersusun secara teratur, sistematis, berasal dari pandangan, asas atau teori para pakar. Jadi dalam hal ini adalah melihat pada aturan dari sistem hukum itu, melihat pada aturan yang tersusun secara teratur atau sistematis. Nah, kemudian ada persoalan pokok dalam sistem hukum. Yang pertama adalah unsur sistem hukum. Nah, dalam unsur sistem hukum ini adalah hukum undang-undang. Nah, apa itu hukum undang-undang? Hukum undang-undang itu adalah hukum yang dicantumkan dalam keputusan yang resmi. Dari hukum undang-undang itu adalah hukum yang ada dalam satu keputusan yang resmi yang sifatnya mengikat umum. Jadi undang-undang itu adalah dibuat dalam suatu keputusan yang resmi. Nah, dalam prakteknya di Indonesia itu adalah dibuat oleh lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Nah, kemudian resminya adalah dilembagarakan. Dan kemudian sifatnya ketika telah diundangkan atau telah dibentuk perundang-undangan tersebut mengikat secara umum, artinya berlaku dalam keberlakuannya itu mengikat secara umum bagi dalam hal bagi warga negara
atau bagi pemerintah dalam hal ini untuk patuh dan taat terhadap perundang-undangan yang telah dibentuk tersebut. Karena sifatnya adalah mengikat. Kemudian hukum kebiasaan. Ini adalah keteraturan dalam keputusan-keputusan yang tujuannya kedamaian. Ini adalah suatu hukum kebiasaan yang secara terus-menerus kemudian yang telah dibentuk dan tumbuh dan kemudian telah dipelihara dalam hal ini adalah adanya suatu kedamaian di dalamnya. Jadi memang keputusan yang kemudian dibentuk oleh para leluhur ya, kebiasaan atau para orang tua kita dulu dalam hal ini di dalamnya adalah berisi suatu kedamaian dalam artian dalam hal hubungan antara setiap orang dengan orang yang lain atau dalam satu komunitas tersebut. Kemudian hukum jurisprudensi. Nah, hukum jurisprudensi ini adalah hukum yang dibentuk oleh keputusan hakim pengadilan. Jadi ketika hakim di pengadilan telah memutuskan suatu perkara, maka itu adalah suatu hukum jurisprudensi. Jadi hukum yang berasal dari keputusan dari hakim di pengadilan. Kemudian hukum traktat. Nah, ini hukum yang terbentuk dalam perjanjian internasional. Jadi hukum ini terbentuk karena adanya dasarnya adalah perjanjian internasional. Kemudian hukum ilmiah. Nah, hukum ilmiah ini adalah hukum yang dikonsepsikan oleh ilmuwan hukum. Jadi hukum yang kemudian terbentuk dari pemikiran-pemikiran oleh para ilmuwan hukum. Jadi dalam perkembangannya hukum ini ya baik hukum dari kemudian zaman Yunani, kemudian dengan pemikiran-pemikiran yang terus berkembang sampai hari ini, kita perhatikan bahwa berbagai macam teori-teori hukum yang kemudian ada. Di Indonesia kita kenal adanya pemikiran oleh teori hukum progresif oleh Sacipto Roharjo, adanya pemikiran dari teori hukum pembangunan oleh Mutar Kusuma Atmaja. Jadi hukum kemudian yang dibentuk berdasarkan pemikiran-pemikiran oleh para ilmuwan hukum ya. Nah, kemudian persoalan kedua adalah pembidangan sistem hukum. Jadi ini persoalan kedua. Yang mana ada dua hal, ius constitutum atau hukum yang kini berlaku. Jadi hukum-hukum yang kini berlaku itu adalah menjadi persoalan dalam sistem hukum atau yang disebut dengan ius constitutum. Jadi hukum yang kini berlaku itu adalah hukum yang telah dibuat atau telah dibentuk oleh negara, dalam hal ini oleh eksekutif maupun legislatif ya, dalam konteks perundang-undangan, atau dalam hal tadi hukum jurisprudensi ya, hukum yang telah dibentuk oleh putusan pengadilan. Nah, itu kemudian setelah kemudian dibentuk, nah itu sifatnya adalah ius constitutum. Kemudian ius constituendum, hukum yang kelak berlaku. Ini hukum yang masih diciptakan atau masih dalam hal pemikiran atau dalam hal masih dalam bentuk rancangan, dalam prakteknya adalah masih dalam bentuk rancangan perundang-undangan. Nah, contoh kalau dalam hal ini adalah yang sampai hari ini belum sampai pada finalisasi adalah rancangan undang-undang KUHP, karena sebagaimana kita ketahui bahwa undang-undang KUHP kita ya, undang-undang yang terbentuk tahun 1946 yang hari ini adalah sampai hari ini belum adanya suatu perubahan terhadap undang-undang tersebut karena masih sifatnya RUU. Jadi undang-undang yang suatu yang masih sifatnya RUU itu adalah sifatnya ius constituendum. Jadi hukum yang kelak berlaku. Nah, KUHP kita adalah sudah ada, tapi sudah ada RUU-nya, maka RUU-nya itu KUHP kita adalah ius constituendum, RUU-nya adalah KUHP kita yang masih berlaku adalah ius constituendum. Rancangan undang-undang KUHP yang kini masih digodok ya, itu adalah ius constituendum. Nah, kemudian macam-macam sistem hukum, yaitu sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum adat, sistem hukum Islam. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental, yaitu lebih dikenal dengan civil law. Sejarahnya adalah berasal dari kodifikasi Kekaisaran Roma. Peraturan hukumnya adalah kumpulan kaidah hukum sebelum masa Justinianus yang disebut Corpus Juris Civilis. Jadi berasal dari Kekaisaran Romawi.
Nah, ini ya. Kemudian negara-negara penganutnya adalah Eropa Daratan, Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia karena sifatnya adalah hukum civil law ini adalah hukum yang dibentuk berdasarkan hukum itu adalah undang-undang. Nah, jadi Indonesia adalah negara yang hari ini adalah menerapkan juga hukum civil law. Nah, ini ya, sumber hukumnya, hukum memiliki kekuatan mengikat karena berwujud peraturan yang berbentuk undang-undang. Jadi wujud dari civil law ini adalah perundang-undangan dan tersusun secara sistematis dalam kodifikasi atau kompilasi peraturan tertulis. Jadi melihat dari sistem hukum civil law ini adalah undang-undang. Jadi undang-undang, jadi negara yang kemudian mendasarkan hukumnya adalah undang-undang adalah sifatnya civil law. Jadi termasuk Indonesia karena Indonesia adalah negara yang kemudian hari ini perundang-undangan yang kemudian perundang-undangan menjadi dasar hukum dalam hal kehidupan di negara Indonesia ini. Jadi undang-undang itu adalah menjadi dasar bagi negara ini untuk melaksanakan aktivitasnya. Ya, jadi termasuk Indonesia yang kemudian menerapkan hukum civil law. Doktrin tidak ada hukum selain undang-undang. Jadi pada sistem hukum civil law ini adalah doktrinnya kalau tidak ada undang-undang itu berarti tidak ada hukum. Jadi undang-undang ini menjadi dasar utama bagi pelaksanaan sebuah kehidupan bernegara. Ya. Nah, dasarnya juga adalah res adjudicata. Nah, ini juga ya, putusan hakim hanya mengikat kepada para pihak yang berperkara. Jadi karena tadi doktrin pertamanya tadi adalah undang-undang adalah menjadi hukum, undang-undang adalah merupakan hukum yang konkret, maka putusan hakim itu hanya mengikat para pihak yang berperkara. Jadi sifatnya adalah undang-undang itulah yang menjadi hal yang prinsip atau menjadi dasar bagi pelaksanaan kehidupan bernegara. Nah, kemudian sistem hukum Anglo-Saxon. Nah, ini lebih dikenal dengan common law, unwritten law, case law. Nah, ini lebih dikenal dengan common law. Artinya, common law, kalau kalian mengenal Anglo-Saxon, itu adalah hukum common law. Nah, ini common law ini adalah unwritten atau hukum yang tidak tertulis. Nah, berkembang di abad 11 ya. Negara-negaranya adalah Amerika Serikat, Kanada, Persemakmuran Inggris, Australia ya. Jadi ini negara-negara penganutnya Amerika Serikat, Kanada, Persemakmuran Inggris. Nah, kemudian sistem hukum Anglo-Saxon ini sumbernya adalah putusan hakim atau peralihan atau jurisprudensi kebiasaan, peraturan tertulis dan undangan administrasi. Jadi Anglo-Saxon itu atau common law ini sumber hukum paling utamanya adalah putusan hakim. Jadi putusan hakim ya, sebagai putusan hakim kalau kita lihat pada doktrinnya adalah stat de decisis atau the doctrine of precedent dalam memutuskan suatu perkara, hakim mendasarkan putusannya kepada prinsip hukum yang sudah ada. Jadi putusan hakim itu menjadi presiden atau harus diikuti oleh hakim-hakim yang akan datang. Jadi putusan hakim yang saat ini yang terdahulu akan diikuti oleh putusan hukum hakim yang akan datang, kini dan akan datang. Jadi ketika seorang hakim memutus suatu perkara yang sifatnya berkaitan dengan perkara yang pernah diputus sebelumnya, jadi putusan hakim ini yang saat ini adalah harus mengacu pada putusan hakim yang sebelumnya. Nah, kemudian sistem hukum adat. Ini kalau diambil dari bahasa Belanda namanya adatrecht, makna luas adalah hukum adat dan adat tidak dapat dipisahkan dan hanya dapat dibedakan dengan sanksi akibat hukum. Jadi kalau melihat adat dan hukum adat itu adalah suatu kebiasaan. Namun kalau hukum adat suatu kebiasaan, suatu larangan dalam wilayah adat tersebut, dalam lingkungan adat tersebut, yang kemudian situ terdapatnya sebuah sanksi. Nah, contoh kalau kita lihat pada adat Bugis Makassar ada namanya kalau contoh yang seorang pria membawa lari seorang gadis ya. Nah, kemudian itu ada hukum adat siriknya ya. Nah, itu kemudian ada sanksi adatnya. Nah, kemudian negaranya hanya terdapat dalam lingkungan negara Asia, Cina, Indonesia, India, Jepang, dan lain-lain. Nah, ternyata kita Indonesia adalah negara yang kemudian menganut juga hukum adat karena adat kita adalah negara kita adalah mempunyai adat yang cukup banyak sehingganya
kita juga mendasari terhadap hukum-hukum adat yang berlaku ini sebagaimana dalam konstitusi juga, kemudian konstitusi juga ya Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian menegaskan terhadap pengakuan hukum-hukum adat yang ada di Indonesia. Nah, tadi saya sudah katakan di sipil law kita juga menganut. Kemudian bagaimana? Apakah kita kemudian menganut juga common law? Nah, negara kita juga menganut common law karena mendasari pada putusan hakim-hakim sebelumnya. Nah, kita juga menganut sipil law, menganut common law. Nah, kita juga menganut hukum adat ya. Kemudian sumber hukum adat. Ini peraturan tidak tertulis tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kisaran hukum masyarakatnya. Jadi memang, nah contoh hukum adat Bugis Makassar ini hanya berlaku bagi masyarakat Bugis Makassar ya. Jadi memang kenapa ada? Karena telah tumbuh, berkembang dan dipertahankan. Sifat tradisional berpangkal pada kehendak nenek moyang, peran pemuka adat dalam menjaga keutuhan adat. Jadi memang asalnya dari kehidupan dari nenek moyang terdahulu, yang kemudian hari ini para pemuka adat yang telah menjaga keutuhan adat tersebut. Jadi sifatnya dibentuk oleh nenek moyang kita dahulu, yang kemudian oleh dan sampai saat ini dijaga oleh pemuka adat bagaimana terhadap menjaga kebiasaan atau hukum-hukum adat tersebut yang kemudian tetap kemudian menjadi sebuah hal kehidupan bagi masyarakat adat yang kemudian mempertahankan terhadap hukum adat pada lingkungan tersebut ya. Nah, kemudian sistem hukum Islam. Ini negara penganutnya adalah awalnya Timur Tengah, kemudian menyebar pada negara Asia, Afrika, Eropa, Amerika secara individual atau kelompok. Nah, kemudian bagaimana Indonesia? Indonesia juga menganut hukum Islam. Nanti kita lihat gimana kemudian menganutnya. Sumbernya adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijtihad, Qiyas ya. Nah, di mana kemudian Indonesia prakteknya adalah menganut juga hukum Islam. Kalau lebih konkretnya adalah pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Situ adalah kemudian tentang hukum perkawinan itu adalah yang kemudian menganut tentang ajaran Islam ya, bagaimana sebuah perkawinan ya. Nah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, sistem hukum Indonesia adalah sendirian negara yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama yaitu sistem hukum Eropa kontinental dan juga menggunakan sistem hukum adat serta sistem hukum Islam. Ya. Jadi sifatnya adalah negara kita ini adalah negara yang mixed, artinya juga negara secara yang utamanya adalah menganut sipil law Eropa kontinental, tapi di satu sisi juga kita menganut juga hukum adat dan maupun hukum Islam. Namun tanpa disadar juga kita adalah menganut juga common law karena adalah putusan-putusan hakim sebelumnya itu akan dijadikan oleh hakim juga yang kini dan akan datang untuk menjadi pertimbangan terhadap putusannya atau jurisprudensi. Kita juga menggunakan jurisprudensi Indonesia sebagai sumber hukum. Jadi sifatnya adalah sistem hukum Indonesia itu adalah sistem hukum yang mixed karena kita juga menggunakan sistem hukum Eropa kontinental, kita juga menggunakan sistem hukum Anglo-Saxon, kita juga menggunakan sistem hukum adat, kita juga menggunakan sistem hukum Islam. Jadi kita adalah negara yang mixed, kemudian menggunakan semua sistem hukum yang sebagaimana dalam 4 sistem hukum tersebut. Nah, oleh karena itu, dalam hal memaknai terhadap sistem hukum ini, nah sebagai bagian akhir untuk sebuah tindak lanjut mahasiswa dalam hal pemahaman mahasiswa terhadap materi sistem hukum ini, baik saya akan menyampaikan beberapa soal yang silakan kalian akan jawab nanti ya, silakan kalian jawab nanti. Adapun cara menjawabnya silakan kalian simak pada LMS kalam umi.acid ya, itu di kelas pengantar ilmu hukum ya, di kelas pengantar ilmu hukum silakan kalian simak tentang cara menjawabnya. Nah, baik saya akan menyampaikan soal-soal yang berkaitan dengan sistem hukum ini. Yang pertama, apa yang kalian pahami dengan sistem dan sistem hukum? Ya, apa yang kalian pelajari dengan sistem dan sistem hukum? Kemudian soal yang kedua adalah Indonesia apakah menganut sistem hukum Eropa kontinental atau menganut sistem hukum Anglo-Saxon atau menganut sistem hukum Islam atau hukum adat, ataupun Indonesia adalah
negara yang mixed atau sistem hukum campuran. Nah, atau lebih tepatnya pertanyaannya adalah sistem hukum apakah yang digunakan di Indonesia? Jadi sistem hukum apakah yang digunakan di Indonesia? Kemudian pertanyaan ketiga adalah pada menit keberapa saya menjelaskan tentang sistem hukum Eropa kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon ya. Jadi pada menit keberapa saya menjelaskan tentang sistem hukum Eropa kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon. Nah, kemudian menurut kalian bagaimanakah sistem hukum adat yang kemudian yang ada di Indonesia? Kalian berikan contoh dalam hal ini adalah sistem hukum adat Bugis Makassar. Bagaimanakah sebetulnya tentang hukum adat yang ada di Indonesia? Jadi itu pertanyaan ketiga adalah keempat adalah bagaimanakah penerapan sistem hukum adat di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah apakah Indonesia juga menggunakan sebutkan sumber-sumber hukum Islam ya, sebutkan sumber-sumber hukum Islam yang kalian pahami, sebutkan kalian sumber-sumber hukum Islam yang kalian pahami ya. Jadi itu 5 pertanyaan. Yang pertama tadi apakah yang maksud yang Anda pahami dengan sistem dan sistem hukum ya? Apakah yang Anda pahami dengan sistem dan sistem hukum? Yang kemudian yang kedua adalah di Indonesia sistem hukum apakah yang digunakan ya? Di Indonesia sistem hukum apakah yang digunakan ya? Kemudian yang ketiga, pada menit keberapa saya menjelaskan tentang sistem hukum Eropa kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon ya. Menit keberapa saya kemudian menjelaskan tentang sistem hukum Eropa kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon. Soal yang ketiga ya, yang ketiga tadi ya, soal yang ketiga adalah itu tentang baik ya, soal yang ketiga tadi saya lupa ya, soal yang ketiga tadi yang pertama adalah apa yang kalian pahami sistem dan sistem hukum, yang kedua adalah di Indonesia sistem hukum apakah yang digunakan ya, di ketiga pada menit berapa saya menjelaskan tentang sistem hukum Eropa kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon. Di pertanyaan keempat adalah bagaimanakah penerapan sistem hukum adat di Indonesia. Jadi cukup 4 saja pertanyaan ya, cukup 4 saja pertanyaan sebagai tidak lanjut pemahaman kalian tentang materi sistem hukum ini. Baik ya, baik. Silakan kalian menjawab pertanyaan tersebut. Adapun cara menjawabnya silakan kalian simak pada LMS Kalam Umi ACID kelas pengantar ilmu hukum ya, Silakan kalian menjawabnya. Setelah selesai kalian mengirim jawabannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ya. Baik, demikian ya penyampaian materi ini sistem hukum pada mata kuliah pengantar ilmu hukum. Saya akhiri penyampaian materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.